Om Swastiastu. Umat Sedharma, kali ini kami akan menayangkan sekelumit tentang karya Eka Dasarudra di Tanah Bali. Karya Eka Dasarudra adalah karya agung terbesar di Pulau Bali. Dalam Rudra Tatwa disebutkan, perayaan besar ini ditujukan untuk kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas dan meresapi segala ciptaannya. Agar keharmonisan Buwana Agung dan Buwana Alit sebagai aplikasi dari filosofi Trihita Karana. Dalam perayaannya di Pura Agung Besaki, Eka Dasarudra dilaksanakan setiap 100 tahun sekali, manakala angka satuan dan puluhan tahun saka mencapai angka 0. Dalam catatan sejarah, di Pura Agung Besaki, Tawur Agung Eka Dasarudra pernah dilaksanakan tahun 1963, tepatnya pada Sukrapon Julungwangi, tanggal 9 Maret tahun 1963. Tahun 1979, pada Buddha Paing Wariga, tanggal 28 Maret tahun 1979, kembali diselenggarakan upacara Tawur Agung Eka Dasarudra. Upacara Tawur Eka Dasarudra 1979 ini sesuai dengan perhitungan perputaran tahun Saka, saat satuan dan puluhan mencapai angka 0, yaitu pada tahun Saka 1900. Rangkaian, atau dudonan prosesi Tawur Agung Eka Dasarudra, dilaksanakan dengan berpedoman pada sumber sastra yang ada. Dengan disertai berbagai kajian para sulinggi terhadap tata laksana yatnya Tawur. Pelaksanaan upacara diawali dengan matur piuning, nuwasen karya, nuwur tirta, melasti hingga puncak karya agung. Dengan waktu pelaksanaan yang berhimpitan dengan Sasi Kadasa, yaitu pada puncak Tawur Eka Dasarudra, yang dilaksanakan pada Tilem Kasanga. Pada pelaksanaan Eka Dasarudra 1979, dilanjutkan dengan upacara tahunan Batara Turun Kabeh, pada Purnama Kadasa. Sebagai tambahan, disebutkan pula dalam Babat Yusana Bali Pulina, setelah Sri Jaya Kasunu wafat, beliau digantikan oleh putranya, yang bergelar Sri Jaya Pangus. Pada masa pemerintahan beliau inilah, dilaksanakan upacara Tawur Eka Dasarudra. Eka Dasarudra menjadi upacara agama umat Hindu yang terbesar. Oleh karena itu, harus dilakukan di pura terbesar. Dan sementara itu, menurut catatan sejarah yang ada, upacara ini hanya pernah dilakukan di Pura Besaki. Bencana alam, dan kehidupan sosial, sebagai pertimbangan, untuk perlunya penyelenggaraan upacara ini.
Tetapi, memiliki batasan penggunaan acuan tersebut. Dengan penetapan waktu yang berdasarkan setiap 10 atau 100 tahun. Bahkan, ada sebagian pendapat yang memandang, tanpa adanya interval waktu, dengan mengacu pada perlunya penyelenggaraan upacara, karena telah terjadi bencana besar, berkepanjangan dan memakan korban, serta kerugian sangat besar. Ritual ini dikenal dengan nama, Eka Dasarudra, atau pemujaan terhadap 11 kala rudra, dewa yang menguasai buta atau kala di setiap arah penjuru angin. Tujuan ritual ini adalah memohon keseimbangan jagat, dengan tujuan untuk menjauhkan manusia dari bencana dan memberikan kesejahteraan. Eka Dasarudra adalah serangkaian upacara besar yang memakan waktu lebih dari 2 bulan untuk menuntaskannya. Dari rangkaian ritual tersebut, yang menjadi bagian terpenting adalah Tawur Eka Dasarudra. Dalam konteks ini, yatnya atau bakti sesaji ditujukan kepada ke-11 buta, wujud kala rudra, bukan untuk pemujaan pada Hyang Rudra, agar tidak mengganggu keseimbangan alam. Meskipun ritual Eka Dasarudra sudah ada diperkenalkan pada zaman sejarah kerajaan Bali Kuna, upacara ini kembali ditata ulang oleh Dang Hyang Nirarta. Yaitu pada masa kebudayaan Majapahit di Bali, di saat berkuasanya dalam Watu Renggong, Raja Kerajaan Gelgel. Pada masa-masa penjajahan, upacara ini tidak dapat dilaksanakan. Atas pertimbangan tokoh-tokoh Hindu saat itu, Presiden Soekarno menyetujui agar diadakan upacara Tawur Eka Dasarudra, agar keseimbangan jagat dapat kembali dipulihkan. Maka, upacara ini dilaksanakan kembali, meskipun bersamaan dengan meningkatnya status Gunung Agung. Dari status siaga 1, menjadi status awas. Dari kondisi keaktifan terakhir Gunung Agung pada awal tahun 1963 itu. Karena kondisi Gunung Agung yang bisa membahayakan umat, maka beberapa tingkatan ritual dan pelaksanaannya, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan sepenuhnya. Serta, lokasi persembahyangan pun, berpindah tempat ke Desa Menanga. Upacara Agung Eka Dasarudra, pada tahun 1963 itu, lebih sebagai karya penebusan, yaitu upacara yatnya yang diselenggarakan, karena telah cukup lama karya tersebut tak digelar.
Karena karya yang mestinya diadakan 100 tahun sekali, pada saat tahun Saka berakhir 00, sudah cukup lama tidak dilaksanakan. Pada Tilem Caitra Saka 1900, tepatnya bulan Maret tahun 1979, karya Agung Ekadasa Rudra digelar, sesuai dengan petunjuk lontar, Indik Ekadasa Rudra. Dalam lontar Ngeka Dasarudra, Geriya Taman Intaran Sanur menyebutkan, Ngadasa tahun Amanca Wali Krama Ring Basuki, Puput Panca Wali Krama Ping 10, Mewasta Windu Turas, Ring Kaping Solasnia, Wawu Ngeka Dasarudra. Disuratkan dalam lontar itu, ketika tahun Saka berakhir dengan 2 windu atau 00, disebut Windu Turas. Besar sekali terjadinya perubahan pada alam atau jagat, yang dijadikan pegangan, dalam menyelenggarakan upacara tersebut, yaitu diselenggarakan pada tahun Saka, yang berakhir dengan Windu Turas. Pada saat Ekadasa Rudra, tahun 1963, sebagian orang Bali menduga, bahwa bencana Gunung Agung meletus itu, adalah hukuman para dewata yang marah melihat upacara, dijadikan komoditas pariwisata. Gunung Agung meletus secara eksplosif, disertai dentuman dan semburan lava pijar, pada pukul 21:04 waktu Indonesia Tengah, Senin malam tanggal 2 Juli tahun 2018. Peristiwa meletusnya kembali Gunung Agung, akhir-akhir ini, mengingatkan kita kembali, pada peristiwa letusan tahun 1963 silam. Konon, letusan tersebut terjadi karena upacara Hikmat Eka Dasarudra, dijadikan objek pariwisata. Namun benarkah demikian? Dilansir Historia, kala itu, pemerintah daerah Bali, dan pemuka masyarakat sepakat, menggelar upacara Eka Dasarudra, setelah 400 tahun tidak dilaksanakan. Upacara itu sebenarnya belum waktunya, tetapi diadakan karena insidental atau patgata kala. Upacara Eka Dasarudra, dilaksanakan dengan pertimbangan, sebagai pembayaran utang. Ini dikarenakan, beberapa kali tidak pernah dilaksanakan, pada pergantian abad, yakni sejak abad ke-15. Upacara itu juga dimaksudkan, sebagai pembersihan bumi atau pemarisuda jagat akibat bencana-bencana yang dialami Pulau Bali, seperti penjajahan Belanda, gempa 1917, Gunung Batur meletus 1926, kemudian penjajahan Jepang, Perang Kemerdekaan dan Puputan Margarana. Eka Dasarudra pada hakikatnya adalah upacara untuk memuja Tuhan sebagai dewa-dewi yang menjaga 8 penjuru mata angin, disertai alam tengah, alam bawah, dan alam atas. Hal ini dilaksanakan agar kekuatan Tuhan yang maha dahsyat atau Rudra, berubah kepada sifat sejatinya, yang maha kasih dan maha luhur.
Upacara ini pada intinya, merupakan upacara kurban suci buta yatnya tertinggi, yang dilaksanakan 100 tahun sekali. Bertujuan, agar unsur-unsur alam, senantiasa memberikan keselamatan, dan kesejahteraan kepada masyarakat, khususnya umat Hindu, di Bali. Rangkaian upacara Eka Dasarudra, diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober tahun 1962, hingga tanggal 20 April tahun 1963. Pemerintah pusat menjadikan upacara itu, sebagai ajang untuk mendongkrak pariwisata Bali. Pemerintah memanfaatkan kesempatan itu, untuk berpromosi, dengan mengundang para peserta konferensi, dan biro perjalanan, yang tengah berlangsung di Jakarta, untuk datang ke upacara tersebut, bersama Presiden Soekarno. Rangkaian upacara yang direncanakan akan berlangsung selama 2 bulan itu, hampir dihentikan oleh gejala-gejala awal letusan Gunung Agung. Tanpa menghiraukan kekhawatiran berbagai pemuka agama, diputuskan untuk tetap melaksanakan upacara. Boleh jadi, karena kepentingan nasional turut dipertaruhkan. Letusan yang dikhawatirkan itu kemudian benar-benar terjadi, yaitu ketika pelaksanaan upacara tengah berlangsung. Gunung Agung meletus mulai tanggal 18 Februari tahun 1963, hingga tanggal 27 Januari tahun 1964. Letusan paling dahsyat, terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 1963, 3 hari sebelum Hari Raya Galungan. Akibatnya, seluruh bagian timur Bali porak-poranda, hal ini menelan ribuan korban jiwa, disusul bencana kelaparan, dan wabah penyakit. Sebagian masyarakat Bali pasti mengira, bahwa letusan Gunung Agung, adalah murka Tuhan, karena telah mengkomersilkan karya Agung Eka Dasarudra ini. Benarkah demikian, atau memang suatu siklus alam semata?